Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anandaku semua hari ini berdoa terlebih dahulu. Silakan Indri. Sebelum belajar, silakan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita. Berdoa itu sangat penting kita lakukan setiap kita akan memulai kegiatan kita. Ya, kalian setiap mau belajar, mau memulai kegiatan belajar harus diusahakan selalu ingat jangan sampai melupakan berdoa. Ya, oke. Selanjutnya Bapak mau absen dulu ini yang kita ajar hari ini. Bapak absen dulu ya. Pertama, ayo pertama Hadir Pak. ya. Ibu Putri ada Ibu Putri. Hadir Pak. Putri ya hadir. Nyanya Hadir Pak. hadir ya. Iwo Hadir, Pak. hadir. Ya. Terus Mawati. Hadir Pak. Karyati. Hadir Pak. Jenny. Hadir Pak. Sri Ramawati ada. Hadir Pak. Ya. Yusi. Tidak hadir Hadir, Pak. istrinya Hadir, Pak. Pak. Hadir ya. Sakit kali, Pak. Ya, Iya sakit kali Pak. ya mudah-mudahan kalau kawan kita ini Yusi tidak hadir, kita doakan semoga bisa sembuh dan bisa mengikuti kegiatan belajar secepatnya ya. Amin. Lalu siapa yang masih ingat ada yang ingat apa itu unsur anakku? Ada Pak. Ada yang bisa menyebutkan contoh unsur? Putri bisa? Bisa Pak. Saya. Ya. Coba. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi Pak. Contohnya seperti DNA. Kemudian yang ada di situ berarti unsur Pak. Itu semua unsur Pak. Oh iya betul, bagus sekali. Ya masih ingat ya Putri ya. Ya. Masih Pak. Nah, sekarang Bapak mau coba Jiwo bisa menyebutkan contoh Ya, contoh senyawa yang ada di rumah Pak Jiwo. ya Pak. Garam dapur. Garam dapur ya. Itu termasuk contoh senyawa ya nak ya. Baik, Ya. Pak. Ya. Kalau rumus senyawa kimianya Jiwo tahu? NaCl mungkin, Pak. NaCl ya. Coba Bapak tanya Iya. dulu sama yang lain. Apa betul Shelan lambang senyawa dari apa tadi garam dapur? Kata Jiwo, kata temennya NaCl. Bener Pak, NaCl. Bener ya? Oke. Ya. Coba mana si Windri? Ya, Pak. Ya, si Windri. Coba tuliskan ke depan. NaCl itu Bapak mau lihat cara menulisnya bagaimana? N A-nya kecil, Pak. N-nya besar, A-nya kecil ya? N besar, A kecil, C besar, L kecil, Pak. Oh, ya betul. Terima kasih. Bagus, betul ini. Wintri sudah menjawab. Ternyata rumus kimia dari senyawa garam itu adalah NaCl. Penulisannya juga sudah betul. Oke. Ya, Bapak mau tanya satu lagi sama Sri. Ada Sri? Mana Sri ya? Duduk di belakang ya? Hadir Pak. Ya. Bapak mau tanya, kalau air ditambahkan gula ke dalam air, apakah itu termasuk
campuran. Kalau yang saya ingat campuran sih Pak, Campuran ya. cuma dia bersifat homogen kayaknya Pak. Ya betul ya, masih ingat ya Nak ya, Bener campuran nggak Pak? yang homogen ya. Iya. Ya, karena ketika gula dimasukkan ke dalam air, kita aduk-aduk, maka dia akan bercampur. Oke, bagus masih ingat semua. Berarti kalau hari ini Bapak tanya pelajaran minggu lalu masih ingat, berarti kita akan memasuki materi yang terbaru, kita tambah dengan materi yang baru yang masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu yang lalu ya Nak ya. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan mengutak-atik masalah istilahnya, ada istilah koloid. Ya. Nah, ini Bapak mau sebelum kita jauh masuk ke dalam pelajaran koloid, apa sih pentingnya mempelajari koloid? Ya, apa pentingnya kita belajar kimia? Nah, ini Bapak ingin memotivasi Anandaku semua karena pelajaran kimia, pelajaran IPAS ini sangat penting Nak ya, sangat penting. Terutama ke depan kita harus mengetahui banyak hal tentang kimia. Karena semua fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu ada hubungannya dengan kimia. Maka Anandaku semua harus bangga dengan belajar pelajaran kimia, ya harus bangga. Ya, kita harus bangga sebagai siswa yang mengerti, paham dengan kimia, ya. Oke. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di lingkungan kita yang berhubungan dengan koloid. Nah, tapi Anandaku semua, sebelum kita memasuki pelajaran koloid, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui supaya setelah kegiatan belajar kita nanti anak-anak semua bisa mendapatkan ilmu yang baik. Oke, mari kita coba sama-sama baca di depan anak-anak. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Ini terlihat terbaca dari belakang? Terlihat Pak. Terlihat. Oke, yang pertama apa, Nak? Yang pertama apa tujuannya, Nak? Peserta didik dapat mendeskripsikan tentang larutan dan suspensi dengan baik ya Nak ya. Nah itu tujuan yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua, peserta didik harus mampu merinci berbagai tipe sistem koloid. Nah, jadi sistem koloid itu ada beberapa jenis. Nanti kita diharapkan bisa merinci jenis-jenis sistem koloid ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kita peserta didik nanti harus mampu menganalisis adanya kita sangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, baik anak-anakku semua, kita sudah menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Mudah-mudahan kita memiliki rasa nasionalisme yang baik. Ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Namun sebelum kita memasuki materi yang baru itu, Bapak ingin menanyakan tentang hal-hal apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ya, mungkin anak-anak semua masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu. Oke, anak-anakku semua.
Halo anak-anakku semua. Suaranya berat ya. Bentar. Iya, Pak. Ada yang ribut, Pak. Ya. Lainnya sudah terlihat, Nak. Sudah, Pak. Sudah ya. Terus, Pak. Oke, anak-anakku semua, kita mengingat pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat apa itu unsur anakku? Ada, Pak. Ada yang bisa menyebutkan contoh unsur? Putri bisa? Unsur. Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Coba. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, Pak. Contohnya seperti Na. Nah, kemudian yang ada di sistem periode unsur, Pak, itu semua unsur, Pak. Oh, iya betul, bagus sekali. Ya, masih ingat ya Putri ya? Ya. Masih, Pak. Ya, sekarang Bapak mau coba Jiwo. Bisa menyebutkan contoh senyawa yang ada di rumah Pak Jiwo. Ya Pak, garam dapur. Garam dapur ya. Itu termasuk contoh senyawa ya Nak ya? Baik Ya. Pak. Ya. Kalau rumus senyawa kimianya Jiwo tahu? NaCl mungkin Pak. NaCl ya. Coba Bapak tanya dulu sama yang lain. Apa betul Shelan lambang senyawa dari apa tadi garam dapur? Kata Jiwo, kata temennya NaCl. Benar, Pak. NaCl. Bener ya? Oke. Ya. Coba mana si Windri? Coba. Ya, si Windri. Coba tuliskan ke depan. NaCl itu Bapak mau lihat cara menulisnya bagaimana? N, A-nya kecil Pak. N-nya besar, A-nya kecil ya? N besar, A kecil, C besar, L kecil Pak. Oh, ya betul. Terima kasih. Bagus, betul ini. Windri sudah menjawab. Ternyata rumus kimia dari senyawa garam itu adalah NaCl. Penulisannya juga sudah betul. Oke. Ya, Bapak mau tanya satu lagi sama Sri. Ada Sri? Mana Sri ya? Duduk di belakang ya? Hadir, Pak. Ya. Bapak mau tanya, kalau air ditambahkan gula ke dalam air, apakah itu termasuk campuran? Kalau yang saya ingat campuran sih, Pak. Campuran ya? Cuma dia bersifat homogen kayaknya, Pak. Ya, betul ya. Masih ingat anak ya? Campuran Benar nggak, Pak? yang homogen ya? Iya. Ya, karena ketika gula dimasukkan ke dalam air, kita aduk-aduk, maka dia akan bercampur. Oke, bagus, masih ingat semua. Berarti kalau hari ini Bapak tanya pelajaran minggu lalu masih ingat, berarti kita akan memasuki materi yang terbaru, kita tambah dengan materi yang baru, yang masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu yang lalu ya nak ya. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan mengutak-atik masalah istilahnya, ada istilah koloid. Ya. Nah, ini Bapak sebelum kita jauh masuk ke dalam pelajaran koloid, apa sih pentingnya mempelajari koloid? Ya, apa pentingnya kita belajar kimia? Nah, ini Bapak ingin memotivasi Anandaku semua karena pelajaran kimia, pelajaran IPAS ini sangat penting nak ya, sangat penting. Terutama ke depan kita harus mengetahui banyak hal tentang kimia. Karena semua fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu ada hubungannya dengan kimia. Maka Anandaku semua harus bangga dengan belajar pelajaran kimia ya, harus bangga. Ya, kita harus bangga sebagai siswa yang mengerti, paham dengan kimia ya. Oke.
banyak sekali kegiatan-kegiatan di lingkungan kita yang berhubungan dengan koloid. Nah, tapi anandaku semua, sebelum kita memasuki pelajaran koloid, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui supaya setelah kegiatan belajar kita nanti anak-anak semua bisa mendapatkan ilmu yang baik. Oke, mari kita coba sama-sama baca di depan anak-anak. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Ini terlihat terbaca dari belakang? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke, yang pertama apa, Nak? Yang pertama apa tujuannya, Nak? Peserta didik dapat mendeskripsikan tentang larutan dan suspensi dengan baik ya, Nak ya. Nah, itu tujuan yang pertama. Oke, yang kedua. Yang kedua, peserta didik harus mampu merinci berbagai tipe sistem koloid. Nah, jadi sistem koloid itu ada beberapa jenis. Nanti kita diharapkan bisa merinci jenis-jenis sistem koloid ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kita peserta didik nanti harus mampu menganalisis adanya sistem koloid pada pembuatan makanan kekinian dengan benar. Kemudian yang keempat apa, Nak? Yang keempat, Peserta didik buat mendesain pembuatan sistem koloid kekinian. iya, kita harus mampu mendesain pembuatan sistem koloid dari bahan makanan kekinian ya. Mungkin anandaku semua suka membuat resep-resep makanan, maka kita harus bisa membuat dengan desain yang tepat ya, Nak ya, dengan melihat sistem koloid di sana. Oke, tujuan yang berikutnya itu ada tujuan berikutnya adalah kita bisa mengerjakan pembuatan sistem koloid pada bahan makanan yang tersedia di lingkungan kita ya. Dan yang terakhir, Bapak harap kalian bisa mempresentasikan hasil dari kerja kalian tentang pembuatan. Tentunya masih ingat yel-yelnya apabila Bapak katakan SMK, maka kalian jawab bisa ya. SMK bisa. Nah, yang kedua, SMK unggul ya. Oke. Bisa nanda itu semua supaya kita semangat hari ini. Oke. SMK bisa. Oke, munculkan semangatnya Nanda ke semua karena kita harus semangat setiap hari bersemangat di dalam belajar ya. Oke. Iya, Pak. Kita ulangi. SMK bisa. Sekali lagi yang kedua. SMK unggul. Iya, oke, aplaus untuk kita semua. Ya. Baik, Nanda ke semua. Bagaimana hari ini semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Semangat ya. Oke. Oke, nah sekarang kita akan membahas materi koloid, tapi sebelumnya Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Oke, Bapak bagi dulu menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Windri dengan Sheila ya. Kelompok pertama. Siap. Oke, siap ya. Yang kedua kelompoknya Saryati dengan Jiwo. Iya, Pak. Ya. Siap. Oke. Yang ketiga kelompoknya siapa yang belum ini ya? Putri sama Rosma ya. Oke, sama Rosma. Nah, dan yang
Yang terakhir, yang sisanya yang kelompok 4, sisanya oke, ada si Yeni, ada si siapa lagi ya? Si Yeni Nanya Pak. sama si Nyanya. Nanya belum Pak. Ini namanya Pak. Ya, ini sama Nyanya kelompok 4 ya. Oke. Pak. Sekarang diingat kelompoknya, kita akan mulai dengan belajar bersama kelompoknya. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, silakan ya nak ya. Bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini daftar namanya. Oke. Sudah duduk berkelompok nak? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar itu tentang koloid. Tadi Bapak sudah suruh ketua kelasnya mengambil buku di perpustakaan. Sekarang kita literasi dulu. Apa nak literasi? Kita belajar mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi pelajaran kita hari ini. Silakan dibuka bukunya yang tadi sudah dibagikan. Buku paketnya. Ya, silakan halaman berapa itu? Coba halaman berapa si Syariati hari ini yang materi koloid? Halaman 20 Pak. Halaman 20 ya? Ya, oke. Silakan dibuka semuanya halaman 20. Kita lihat apa itu larutan. Ya, di situ ada larutan, ada koloid. Nah, apa itu koloid? Kemudian ada suspensi. Nah, dan halaman 25 itu ada jenis-jenis koloid. Oke, silakan kalian baca mana hal-hal yang penting kalian tulis di bukunya sambil diskusikan dengan temannya mana yang harus kita ketahui bersama. Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya dulu. Kalau kalian ada yang membawa HP, silahkan dibuka. Ini karena hari ini memang Bapak perbolehkan membawa HP. Silahkan, boleh literasinya tidak harus dari buku ya nak ya. Silahkan dibuka yang berkaitan dengan apa itu larutan, koloid, dan suspensi. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham, silakan kita diskusikan bersama. Ya, ini Bapak ke kelompok 1 dahulu. Ini ada apa nih di kelompok 1 ini? Oke ya, ini sudah 20 menit kita berdiskusi, kita sudah melihat literaturnya, apa itu larutan, apa bedanya larutan dengan koloid, dengan suspensi. Coba, ada yang sudah menuliskan jenis-jenis koloid. Kelompok mana ini yang sudah? Ayo. Syariati, kelompok berapa ini tadi, nak? 2 Pak. Kelompok 2 ya? Ya. Oke, ini di kelompok 2. Sama-sama dulu. Ya, di kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Bapak nih yang tanya nih. Oke, mau bertanya atau mau ditanya? Pak, boleh tanya Pak? Oh, ini, oh iya, si Putri, silahkan. Ini dari kelompok berapa ya? Nggak ingat lagi Pak, kelompok berapa sama Kelompok 1 sama ya? terus. Oke, ya nggak apa-apa. Ayo, apa yang ingin ditanyakan Putri? Pak, kalau agar itu koloid bukan Pak. Ah, Pak, gimana saya nak? bertanya, Coba ulangin pertanyaannya apa tadi? agar-agar termasuk koloid bukan Pak?
Agar-agar termasuk koloid bukan ya? Coba Bapak tanya dulu lah sama kelompok 1. Nanti Bapak baru jawab ya. Bapak mau dengar dulu dari kelompok 1. Windri gimana Windri? Apakah Termasuk agar-agar Pak. termasuk ya? Iya Pak. Oke. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok termasuk? Coba kelompok yang lain. Kata ini Putri menanyakan agar-agar termasuk koloid atau bukan. Si Windri sudah menjawab. Oke, kelompok lain ada yang bisa menjelaskan? Ada yang sudah menemukan apa alasannya agar-agar disebut dengan termasuk contoh dari koloid? Saya Pak, Ya. Ya, ini coba. kalau didiemin dia itu bukan ya Pak ya, bisa jadi ada dua fase gitu ya Pak, ada cair sama ada padatan kalau didiemin, iya nggak ya Pak ya? Iya, Kalau belum dimasak sih Pak. ya. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Oke ya. Saya Pak, Oh, Sela. saya Ya, coba bagaimana menurut Sela? kalau agar-agar itu Pak, fase terdispersinya itu padatan ya Pak. Kemudian medium pendispersinya cairan ya, apa benar ya Pak? Iya, iya betul. Betul. Itu Ya kan? kita bisa lihat di halaman 25 tadi ya. Nah, itu ada jenis-jenis koloid. Nah, agar-agar itu termasuk contoh koloid. Mengapa? Karena terdiri dari fase terdispersi dan pendispersinya, yaitu zat padat ke dalam cair. Oke, oke, itu alhamdulillah Ananda semua sudah banyak mengetahui tentang apa jenis-jenis koloid. Materi pelajaran IPAS kita akan kita lanjutkan dengan mengapa? Karena proyek IPAS ini kita nanti tadi tujuannya kita harus membuat ya. Tetapi sebelum membuat, sebelum kita praktek membuat, kita lihat dulu apa langkah pertama yang harus kita lakukan. Ya. Nah, ini nak. Sekarang sebelum kita belajar ke cara pembuatan makanan yang ada prinsip koloidnya, kita perhatikan dahulu ini ada gambar nak ya, ada gambar gambar apa ini ya nak ya, coba kita perhatikan sama-sama. Bapak ingin Krim. oh ada yang makan es krim ya, oh makan Iya Pak. Enak tuh Pak. enak ya. Banjir ya Pak. Banjir itu Pak. Hujan Pak. Hujan. Kabut. Kabut, Pak. Oh ada kabut Banjir, ya, itu Gancik dan es krim. iya betul, ada yang anak-anak makan es krim. Kemudian ini ada genangan air. Coba nih perhatikan, Rosmawati. Ini Iya, air yang Pak. tergenang, nampaknya airnya tidak bening ya, Rosma ya. Betul Pak, itu agak coklat-coklat kelihatannya Pak. Agak kecoklatan ya. Berarti ini airnya terlihat agak keruh. Keruh, Pak. Keruh Keruh. ya. Banjir ya. Iya betul. Oke, dan yang di sebelah kiri itu gambarnya sedang menikmati udara sejuk. Udara sejuk apa ya nak ya? Lagi healing Pak. Udara dingin. Berarti Embun pagi apa kabut, Pak, itu, Pak? ada embun pagi. Ya betul. Ya. Mirip-mirip Syariati tuh Pak. Oh Syariati ya, sedang jalan-jalan pagi nih. Oh iya tuh, Pak. Pak, Syariatinya udah kurus Pak. Iya. Olahraga terus, Karena olahraga Pak. terus Jadi ya. langsing. Oke. Oke, nah jadi dari gambar ini Bapak ada pertanyaan. Apakah kaitannya fenomena alam yang ada di sehari-hari, yang di pagi hari itu ada embun,
kemudian ini ada kejadian genangan air, kemudian ada eh, anak-anak memakan es krim. Kira-kira eh, apa hubungan antara fenomena gambar tersebut dengan sistem koloid? Tadi kan kita sudah membaca-baca tentang apa itu larutan, sistem koloid, dan suspensi ya. Nah, sekarang coba Bapak ingin tahu kalian mempunyai pertanyaan apa terhadap gambar ini? Apa yang ada di benak kalian? Saya, Pak. Ya, Sheila, coba. Nanti kalau sudah ini Bapak bagikan dulu ya. Sebelumnya Bapak bagikan dulu ini LKPD-nya. Nah, Bapak Ya, bagikan Pak. LKPD-nya ya. Nanti kalau kalian kerjakan, kalian isi di lembar LKPD. Eh, nah, ini ada petunjuknya. Silahkan dilihat LKPD-nya. Oke, jadi dari gambar tadi coba nanti kalian tuliskan di LKPD apa yang ada di benak kalian, pertanyaan apa yang muncul di dalam eh, pikiran kalian. Kalian sebagai siswa yang sangat kritis, ya. Kalian ada siswa-siswa yang hebat dalam berpikir kritis. Nah, ini silakan dari gambar tersebut apa pertanyaan yang muncul di dalam benak kalian. Hubungan antara gambar tadi dengan koloid. Ada tidak hubungannya? Dah. Ada, ya. Apa yang 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 ada di pikiran Putri apa nih tentang gambar tadi dengan hubungannya dengan koloid? Ada yang bisa menghubungkan? Coba Putri bisa. Tadi Pak ada orang tuh, berarti ada kabut. Kabut itu berarti koloid Pak. Iya, sepertinya begitu. Tapi nggak tahu kayak mana kelompok saya tadi Bu Ros, kayak mana betul kabut itu koloid Ros? Belum tahu juga ini. Saya kan belum tahu apa itu koloid. Betul. Tapi saya lihat kayak kabut, tapi nggak tahu koloid. Koloid Apa ya, Put? Apa itu koloid? itulah kita Iya. satu kelompok, masa kita nggak tahu ya? Iya. Iya. Coba kita Coba. cari dulu di internet. Coba Iya. sekarang kita dengar dulu. Tadi si Sheila masih ingat tidak tadi koloid tadi apa nak? Koloid itu, Pak, ini teman saya, Pak, ya. Semalam saya nonton YouTube juga. Jadi koloid itu ukuran vertikalnya itu antara larutan dengan suspensi. Di tengah-tengah ukurannya. Nah, betul itu, Ros, itu yang dikatakan koloid. Mengapa tadi di pagi hari ada embun? Kata si Putri tadi, apakah itu koloid termasuk koloid? Ah, ini si Sheila sudah menjawab. Ya, itu betul ya. Itu termasuk contoh dari koloid yang ada di pagi hari, yang ada di lingkungan kita. Oke, ada lagi yang bisa menghubungkan itu kalau di air yang keruh itu, apakah air itu termasuk koloid juga ya? Kalau dia berwarna keruh. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Suspensi ya, Pak. Saya ini ragu juga nih. Kalau larutan dia pasti nggak bisa dipisah, nggak bisa dibedain yang mana terlarut, yang mana zat pelarutnya kan. Tapi kalau kayak banjir bah gitu, kayaknya bisa dipisahkan karena ada pasir-pasirnya di dalam airnya. Nanti dapat dibedakan. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya, jadi oke. Kalau air yang kita lihat itu terlihat keruh. Nah, apabila nanti kita akan lebih tepatnya nanti kita lakukan percobaan dengan penyaringan ya nak ya. Kita coba nanti kita ambil air yang keruh yang berwarna
kecoklatan seperti itu, nanti kita coba saring menggunakan kertas saring. Kalau dia bisa disaring dengan menggunakan penyaring ultra, dengan penyaring yang khusus, nah itu berarti termasuk koloid ya nak ya, bukan larutan. Karena kalau larutan itu nanti bisa kita lihat juga dari sifat-sifatnya. Ada yang disebut dengan sifat efek tindal ya nak ya. Nanti kita bisa juga kita uji dengan cahaya. Oke ya. Untuk kalau kita melihat literatur kita itu termasuk contoh koloid. Oke nak ya. Oke. Oke baik Ananda semua, ini kalian lanjutkan, tuliskan apa saja yang masih ada di benak kalian. Nanti kita diskusikan bersama kelompok. Kita lanjutkan, kita lihat slide kita di depan. Nah, sekarang apa ide yang ada di benak anak-anakku semua, di antara kalian? Kira-kira proyek apa yang bisa kita buat yang ada hubungannya dengan tadi kalian sudah melihat ada gambar contoh koloid, ada yang berupa makanan, es krim, ada yang berupa air tergenang, kemudian ada embun. Nah, jika kita berbicara masalah makanan nih, kira-kira kelompok 1, 2, dan 3 akan memilih proyek apa, membuat apa coba. Silahkan coba disebutkan siapa yang makanan. Bolu boleh Pak, buat kue bolu. Buat kue bolu boleh. Saya mau puding Pak, saya mau puding. Terus kita buat kue bolu aja terus ya. Ya, boleh, boleh, Put, Iya, boleh. bunyanya Boleh, kita ya. puding atau jeli aja nih. Oke, Puding apa iya. jeli nih bunyanya? Ini murid Bapak di SMK ini Oke. pinter-pinter semua ya. Ini kalau sudah berhubungan dengan Tentu. resep pembuatan. Pak, Pak. Iya, baik. Nah, jadi sekarang kalian tentukan proyek apa per kelompok yang ingin kalian buat. Nah, ini kalian tulis di LKPD, itu kalian susun ya, kalian susun rencana pembuatan makanan yang kalian sukai, yang ingin kalian buat. Oke ya. Sekarang kalian buatnya kapan, Pak? nanti kita diskusikan. Setelah ini nanti kita tentukan jadwalnya. Ya. Oke. Sudah ya. Ini sudah 10 menit kalian mendiskusikan desain dari proyeknya. Alat dan bahannya sudah kalian tulis di LKPD. Kemudian desain cara pembuatan proyeknya sudah kalian buat. Nah, sekarang kita tentukan jadwal kapan kita melaksanakan proyeknya. Oke, ada yang punya usul? Silakan kita diskusikan dan nanti kesepakatannya kita tuliskan di LKPD kapan kita akan melaksanakan proyeknya. Oke. Pak, proyek itu harus 1 minggu Pak ya? Atau berapa hari Pak? Oke, nah sekarang begini nak. Kita sudah memilih tadi kelompok 1 mau membuat bolu. Iya. Jadi kita rencanakan pertemuan minggu depan ya nak ya. Bagaimana Berarti kalau minggu depan, kita praktek, kita kerjakan proyek kita di kelas ya. Minggu depan siap ya nak ya? Buatnya di sekolah atau di rumah, Pak? Iya Pak, nih mau bunyanya nih Pak saya Pak. Di sekolah atau di rumah, Pak? Buatnya, Pak. Nanti di sekolah nggak selesai, Pak. Ya, Iya Pak. begini. Nanti udah bagi-bagi kue kan? Ya. Nanti nggak selesai bagi-bagi kue. Nah, baik. Nih, Windri. Ya. Ya, Jadi, Pak.
untuk kegiatannya, karena ini membuat kue, nampaknya nanti kalau kita kerjakan di kelas itu lebih lebih bagus. Kenapa? Karena nanti setelah kita praktek kita bisa menikmati hasil kerja kalian ya. Setuju tidak minggu depan kita kerjakan di dalam kelas? Agak boleh Boleh sih, Pak. saja Di Pak. rumah aja Bapak. Videonya Pak. Rumah aja Pak. Di rumah. Di sekolah tinggal makan Pak. Iya, Bawa ke Pak. sekolah tinggal kita makan. Tinggal Boleh makan, Pak? oke. Baik, jadi kalau begitu silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti Bapak lihat kalau memang nanti tepat Bapak setujui kapan dan di mana untuk mengerjakannya ya. Sekarang dirancang dulu, kita diskusikan lagi kapan waktu yang terbaiknya ya. Oke ya, kita susun jadwalnya. Oke ya, kita sepakati ya minggu depan ini memang ada kawannya yang ingin kelompoknya mengerjakan di rumah. Tapi kita ambil kesepakatan saja, kita samakan, kita kerjakan bersama-sama di kelas, kalian membawa alatnya, persiapkan alatnya dan bahannya ya nak ya. Minggu depan Ya, Pak. kita kerjakan di kelas saja supaya kita bisa berbagi-bagi dengan kawan yang kelompok lain kan mengerjakan yang lain juga. Jadi kita bisa mencicipi juga nanti kalau ada yang buat es krim kelompok 3 nih ya. Ada yang suka es krim? Suka, Pak. Ya, nanti bawa bahannya yang banyak. Oke. Nah, itu minggu depan ya, Nak ya. Oke, sekarang nah oke, kita untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan karena memang sudah selesai ya. Tinggal kita nanti mempersiapkan untuk minggu depan apa yang harus kalian bawa ya. Dipersiapkan semuanya. Jangan lupa alat dan bahannya harus lengkap per kelompok ya. Bekerja sama. Diingat apa yang akan kalian lakukan itu tergantung dengan kebersamaan antar kelompok ya, kebersamaan kalian di dalam kelompok mengerjakan proyek itu. Dan ingat minggu depan setelah kita membuat bahannya, kita akan presentasi ya nak ya. Jadi dipersiapkan untuk presentasi ya. Nah, dari presentasi itu nanti kita akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing. Oke ya, Ananda semua, hari ini kita cukupkan sekian. Karena kita tinggal melakukan kegiatan proyeknya minggu depan. Oke, sampai di sini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bisa kita simpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Coba si Winry, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini terkait dengan koloid? Kalau menurut saya Pak, yang saya dapatkan hari ini, ya saya paham Pak, ternyata koloid itu banyak ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya Pak. Tidak hanya makanan, juga tadi cahaya kabut itu juga rupanya koloid ya Pak. Jadi sebelumnya saya tidak tahu Pak. Iya, ya, saya tidak tahu itu ternyata hamburan cahaya itu bagian dari koloid Pak. Jadi mungkin itu Pak. Nah, jadi yang
saya penasaran nih Pak, tertarik dengan proyek ini Pak. Jadi bergabunglah dengan Bu Sela, gabung dengan Sela saya Pak. Iya, Jadi baik. tertarik saya mau makan-makan nih Pak. Iya, ya betul ya. Jadi alhamdulillah si Windri sudah bisa menarik kesimpulan bahwa eh, apa yang terjadi fenomena di alam sekitar kita itu banyak hal-hal yang terkait dengan koloid ya. Contohnya tadi embun di pagi hari itu termasuk contoh koloid. Kemudian kalau membuat kue tadi membuat kue bolu atau es krim itu termasuk contoh koloid bukan ya Nak ya? Apa? Bingung saya. Apa Termasuk, kalau itu? Pak. Saya pikir-pikir termasuk ya. Termasuk. Oh, termasuk ya. Ya, menurut Juga ada pengembangnya, ada pengemosi ya, pengemosi. Termasuk. Iya. Saya sama Ros tadi mikir aja kalau yang namanya makanan berarti bolu enak nih, apalagi bolu ulang tahun. Iya, bagus. Oke, Nak ya, berarti koloid itu merupakan campuran homogen ya, campuran homogen terlihat homogen tetapi sesungguhnya dia homogen. Ya Nak ya. Heterogenis. Ya, oke. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Bapak mau tanya terakhir sebelum Bapak tutup dengan salam. Bapak mau tanya, apakah kalian senang belajar hari ini, Nana? Senang sekali. Senang, Pak. Oke. Banget Banget, Pak. Iya. Kita beri aplaus untuk Ananda semua, kalian siswa-siswa yang hebat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depan. Oke, anak ya, kita tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita berada lagi di dalam kelas ini, kita mengerjakan proyek kita. Oke. Oke, Bapak akhiri ya, Nak ya. Bapak Ya, ini pas juga sudah bel berbunyi. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ke kantor ya, Nak ya. Ya Pak, kami jajan dulu Pak ya. Ya, kami silakan. sekarang ya, kamu ke kantin beli es. Beli es krim ya. Ya, minggu depan kita buat. Oke.